Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Miftahul Gani. Saya adalah guru di Mandua Kota Payakumbuh, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Program studi Quran Hadis di LPTK UIN Imam Bonjol Padang dengan NIM 25240110008. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 10 fase E dengan materi pembelajaran pengertian Al-Quran menurut para ulama dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Anda semua, pada siang hari ini kita akan belajar mata pelajaran apa? Al-Quran Hadis. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ra'isul Fas, tafadhal ilal amam li qiyadatid doa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, Ustadz tentu akan absen terlebih dahulu ya. Adila Indra Pratama hadir. Ahmad Ridho Ilahi hadir. Baik, Ananda semua, insya Allah pada mata pelajaran Al-Quran Hadis yang hari ini itu Ananda akan belajar materi yang sangat-sangat menarik. Kenapa? Karena materi ini akan berguna bagi Ananda di dalam kehidupan. Boleh anak-anak Ustadz semuanya menutup matanya, pejamkan matanya. Apa yang dilihat? Gelap? Coba Ananda Raihan, buka matanya lu Raihan. Lalu silakan berdiri. Raihan, coba pejamkan matanya Raihan. Coba Raihan jalan. Ya, buka lagi Raihan. Ya. Kira-kira Ananda semua, Rehan, silakan, terima kasih. Gimana kalau kita berjalan tapi kita pejam mata? Gelap. Apakah sampai kita ke tempat tujuan? Ya. Apakah susah kita berjalan? Ya. Betul. Itulah kalau hidup tanpa petunjuk. Hidup tanpa ada yang mengarahkan, maka kita akan tersesat. Jadi, apa kaitannya dengan materi sekarang? Yang kita pelajari itu adalah petunjuk kehidupan. Apa ini? Al-Quran. Al-Quran. Ada Ananda membacanya pagi tadi? Kalau ada nanti orang yang bertanya kepada kita, misalnya,
Ananda punya teman yang non-Islam. Dia bertanya, apa sih Al-Quran itu? Nah, tentu kalau kita sebagai siswa madrasah, sebagai seorang muslim, kita mesti tahu jawabannya. Al-Quran itu apa sih? Nah, inilah yang akan kita pelajari. Apa pengertian Al-Quran yang telah dijelaskan oleh para ulama. Nah, jadi ketika kita mengkaji materi yang luar biasa ini, insya Allah ada yang akan kita capai. Tujuan pembelajarannya ada 3. Berapa? 3. Ya, ada 3. Yang pertama adalah dari segi pengetahuan. Dari segi apa? Pengetahuan. Yang kedua dari segi keterampilan. Dan yang ketiga dari segi sikap. Segi pengetahuan untuk apa nih Ustadz? Itu Ananda bisa menganalisis. Ananda bisa menjelaskan, menerapkan pemahaman, bahkan mengevaluasi pemahaman dari para ulama. Kalau dari segi keterampilan, nanti Ananda bisa mengidentifikasi, kemudian membuat peta konsep, lalu nanti mengomunikasikan kepada teman-temannya. Dari segi sikap, ini yang paling penting ya. Karena ilmu itu ujungnya adalah amalan. Ulang lagi, ilmu pada akhirnya adalah amalan. Apa yang bisa Ananda buahkan dari pelajaran ini? Sikap apa? Di antaranya nanti sikap disiplin, nanti ada sikap kerjasama, nanti Ananda juga akan mengaktualisasikan bagaimana nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan. Jadi Ustadz, berarti banyak manfaat dari materi kita siang ini. Banyak. Bayangkan Ananda itu bisa mengenal Al-Quran ini lebih dalam. Kenapa perlu sih para ulama itu mendefinisikan Al-Quran padahal ayat-ayatnya sudah jelas? Kita bisa mengetahui bagaimana kesungguhan para ulama dalam mempelajari Al-Quran ini. Nanti kita bisa lebih mencintai Al-Quran, lebih mencintai Al-Quran. Siap untuk menerima materi ini? Siap. Ya, siap semuanya untuk menerima? Siap, Ustaz. Ya, Ananda semua, insya Allah pembelajaran kita pada siang ini itu metodenya adalah problem based learning. Problem artinya apa? Masalah. Jadi pembelajaran berdasarkan masalah. Jadi nanti insya Allah Ustadz akan memberikan kepada Ananda tayangan, kemudian kita akan tonton itu, dan Ustadz akan bagikan LKPD nanti, lalu Ananda akan membuat peta konsep, dan sebelum itu Ananda akan dikelompokkan. Ustadz, bagaimana pengelompokan kami Ustadz? Itu dilakukan dengan asesmen awal. Oke Ananda semua, untuk semangatnya pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita tepuk Al-Quran. Tepuk Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah, diturunkan kepada Rasulullah 114, itu jumlah suratnya, membacanya dapat pahala, menghafalnya sungguh asiknya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ananda semua, alhamdulillah berdasarkan asesmen awal tadi, Ananda sudah Ustadz bagi kelompoknya. Ya, sesuai dengan metode pembelajaran kita, problem based learning, kita akan mengkaji materi Al-Quran ini dari segi pengertiannya. Untuk itu, Ananda semua silahkan saksikan dulu
video ini dan nanti kita akan mencari apa sih masalah yang ada pada materi ini. Siap untuk nonton semuanya? Siap. Ya. Mauritania adalah negara terbesar ke-11 di Afrika, di mana 90% wilayahnya terletak di Gurun Sahara. Sebagian besar dari 4,4 juta penduduknya tinggal di daerah beriklim sedang di selatan. Bagaimana dengan video yang ditonton tadi? Ada luar biasa? Ya. Apa yang unik dari persoalan ini adalah para ulama begitu perhatian dengan Al-Quran. Jadi Ananda semua, kita akan memecahkan persoalan apa sih sebetulnya Al-Quran itu. Kalau di dalam dunia penelitian yang disebut dengan epistemologi ya, kita mengkaji tentang apa definisi Al-Quran. Jadi insya Allah Ustaz akan bagikan LKPD ke masing-masing kelompok. Ya silakan. Kelompok 1, kelompok 2, ya kelompok 3. Silakan Anda perhatikan LKPD itu. Yang pertama, Ananda mencari apa pengertian Al-Quran menurut para ulama. Ustadz, materinya di mana Ustadz? Materinya itu sudah Ustadz kirimkan di G-School. Ustadz, boleh nggak kalau saya cari sumber yang lain? Bagus, karena kita akan membandingkan pengertian para ulama tersebut. Nanti Ananda berdiskusi, lalu rumuskan apa pengertian Al-Quran menurut Ananda. Kemudian Ananda kasih contoh bagaimana Al-Quran menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Juga ada membuat peta konsep bagaimana definisi Al-Quran menurut para ulama. Lalu kita akan berdiskusi. Ustadz, kenapa sih waktu saya buka medsos Ustadz, Instagram, itu ternyata ada informasi bahwa banyak sekarang orang yang tidak bisa baca Quran Ustadz. Apakah Quran ini sudah ditinggalkan hari ini Ustadz? Jadi kita akan, Ananda semua akan berdiskusi tentang itu. Apa sih masalahnya? Kenapa Al-Quran itu sekarang sudah seperti ditinggalkan? Apa pemicunya? Dan kira-kira apa solusi yang Ananda tawarkan? Dan bagaimana teknologi bisa berperan dalam menumbuhkan semangat orang untuk dekat dengan Al-Quran. Jadi peta konsep yang akan kita buat kali ini teman-teman adalah pengertian Al-Quran berdasarkan beberapa ulama, serta pengertian hal-hal lain seperti pengertian Al-Quran secara bahasa yang dijelaskan oleh Imam Al-Lihani, Al-Asy'ari, Az-Zujaj, Al-Farra, dan Imam Asy-Syafi'i. Jadi yang akan kita buat pertama adalah Imam Al-Lihani. Berarti kita ngambil pengertian Al-Quran menurut Abdul Wahab Syahrani ya guys. Abdul Wahab Syahrani ya guys. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Baik, Ananda semua, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, Masya Allah ya. Luar biasa sekali diskusi Ananda. Dan yang Ananda buat di kertasnya, baik itu di kertas karton ataupun di LKPD tadi. Kegiatan kita berikutnya adalah kita akan menampilkan apa yang sudah Ananda diskusikan per kelompok. Siap untuk menampilkannya? Siap. Siap untuk menampilkannya? Siap. Ya, baik. Dari kelompok 1, 2, dan 3, siapa yang berani pertama kali untuk tampil? Kelompok 1. Baik, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, terima kasih Ustadz. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dari kelompok 1 tentang persamaan dan perbedaan definisi Al-Quran menurut para ulama serta unsur-unsur yang wajib dalam mendefinisikan Al-Quran. Persamaan Al-Quran menurut para ulama. Yang pertama, sama-sama mengakui Al-Quran sebagai kalam Allah. Yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sama-sama mengandung nilai ibadah ketika membacanya. Dari segi perbedaan, Subki Soleh menekankan aspek keaslian yang mutawatir dan ibadah dimulai dari surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Ya. Yang kedua, menurut Muhammad Abduh menekankan aspek menghafal Al-Quran. Yang ketiga, menurut Syekh Skudari Baik menekankan aspek bahasa Arab ya. Bahasa Arab dan mujizat abadi. Oke. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian Al-Quran secara bahasa dari Imam Al-Lihani dan secara istilah dari Muhammad Skudari Baik. Pengertian Al-Quran secara bahasa dari Imam Al-Lihani itu masdar dari kata kerja qoro'ah yang artinya bacaan. Secara istilah dari Muhammad Skudari Baik, Al-Quran adalah firman Allah yang bahasa Arab diturunkan kepada Nabi Muhammad, disampaikan secara mutawatir yang mengandung mukjizat dan membacanya dinilai pahala. Ditulis dalam mushaf yang diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan kritis dan hasil diskusi kami sebagai kelompok 3. Pertanyaan yang pertama, alasan banyak umat Islam saat ini mulai meninggalkan Al-Quran adalah, menurut kami, banyak umat Islam yang lebih sibuk dengan urusan dunia, pekerjaan, dan hiburan, sehingga lalai membaca dan mempelajari Al-Quran. Selain itu, pengaruh globalisasi dan budaya barat membuat sebagian orang lebih mengikuti tren modern daripada nilai-nilai Islam. Kurangnya pemahaman dan rasa cinta terhadap Al-Quran juga membuat umat hanya menjadikannya sebagai bacaan ritual, bukan pedoman hidup sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya, akibatnya jika Al-Quran tidak dijadikan pedoman hidup, menurut kami, tidak dijadikan pedoman hidup, umat Islam akan kehilangan arah dan mudah terjerumus pada perbuatan maksiat. Masyarakat bisa terpecah, penuh konflik, dan jauh dari nilai keadilan serta kasih sayang yang diajarkan Al-Quran. Selain itu, muncul krisis moral, hilangnya ketentraman batin, dan semakin banyak penyimpangan dalam kehidupan sosial. Pertanyaan selanjutnya, peran teknologi untuk menghidupkan kembali kedekatan umat dengan Al-Quran. Ini peran teknologi ya. Ini penting sekali dalam materi ini, karena zaman sekarang manusia itu tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Nah, sekarang apakah teknologi itu bisa memberikan pengaruh kepada seseorang atau kepada manusia dengan kaitannya hubungan dia bersama Quran? Mari kita simak. Teknologi dapat mempermudah umat untuk mengakses Al-Quran kapan saja melalui aplikasi digital, tafsir online, dan audio tilawah. Media sosial Islami juga bisa menjadi sarana dakwah dan motivasi agar umat lebih sering berinteraksi dengan Al-Quran. Jurnal dan artikel online dapat membantu menambah wawasan serta pemahaman mendalam tentang isi Al-Quran, sehingga generasi muda lebih mudah mencintai dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Saya harap kita semua bisa menjadi pemuda yang cinta Al-Quran dan terjauh dari maksiat. Amin. Amin. Segitu saja untuk kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Baik, untuk berikutnya Ananda, kita akan ada sesi tanya jawab ya. Baik, silakan Ananda dari kelompok 2 untuk mengajukan pertanyaan ke kelompok 3. Baik, silakan Ananda. Apa sih pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isyam Nailatul Fadilah, perwakilan dari kelompok 2 ingin menanya kepada kelompok 3.
Pertanyaan saya ada 5. Pertama, apa definisi Al-Quran menurut ulama usul fikih? Nomor 2, mengapa ulama perlu mendefinisikan Al-Quran secara ilmiah? Nomor 3, apa perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab suci sebelumnya menurut ulama? Nomor 4, apa fungsi utama Al-Quran bagi kehidupan manusia? Dan nomor 5, mengapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab menurut ulama? Ya, Masya Allah ya. Pertanyaannya luar biasa. Bahkan tadi juga bertanya tentang kenapa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Ya, silakan untuk kelompok 3 menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 2. Saya kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Terima kasih atas pertanyaannya kelompok 2. Izinkan kami untuk menyampaikan jawaban kami. Pertama, apa definisi Al-Quran menurut ulama usul fikih? Jawabannya, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, berbahasa Arab, diriwayatkan mutawatir, mukjizat, dan membacanya bernilai ibadah. 2. Mengapa ulama perlu mendefinisikan Al-Quran secara ilmiah? Ini adalah pertanyaan yang sangat baik. Menurut kami, inilah jawabannya. Agar pemahaman umat jelas, terhindar dari kesalahpahaman, dan memiliki standar baku dalam kajian keilmuan. Nomor 3. Apa perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab suci sebelumnya menurut ulama? Jawabannya, Al-Quran dijaga keasliannya oleh Allah. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Sedangkan kitab sebelumnya mengalami perubahan. Ya, berarti apa perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya? Kalau Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terus 4. Fungsi utama Al-Quran bagi kehidupan manusia. Baik, saya akan mencoba menjelaskan. Jadi jawabannya adalah sebagai petunjuk hidup, sumber hukum, pedoman, akhlak, dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Nomor 5. Mengapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab menurut ulama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama perlu kita pahami bahwa karena bahasa Arab kaya kosakata, indah, jelas, dan sesuai untuk menyampaikan wahyu. Masya Allah ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 yang sudah menjawab. Itu menarik tadi ya, kenapa Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak Ustadz, dari hasil diskusi kelompok tadi, kita sudah memahami bahwa para ulama memberikan pengertian Al-Quran untuk memperjelas kedudukan, fungsi, dan kemuliaannya. Semua ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan sekedar bacaan, tapi pedoman kehidupan. Nah, meskipun begitu, sayangnya sebahagian orang masih menjauh dari Al-Quran karena sibuk dengan urusan dunia. Bahkan ada yang merasa cukup hanya membaca tanpa memahami makna. Disinilah pentingnya kita sebagai generasi muda untuk kembali dekat dengan Al-Quran. Nah, Ananda semua itu nanti Ananda membuat laporan ya tentang hasil diskusi supaya apa yang sudah kita pelajari itu semakin matang. Nanti insya Allah pada pekan depan itu Ananda kumpulkan hasil diskusi tersebut. Ananda semua, sekarang kita akan mendengarkan kesimpulan ya dari apa yang sudah kita pelajari, yang sudah kita diskusikan dan sudah kita dengarkan dari rekan-rekannya. Siapa yang akan tampil untuk menyimpulkan? Baik, silakan Ananda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan siswa bernama Muhammad Tabrismon akan menjelaskan pengertian Al-Quran secara bahasa menurut 5 imam besar. Yang pertama, menurut Imam Al-Lihani, kata Quran adalah bentuk masdar, bentuk ketiga dari kata kerja qara'a yang artinya bacaan. Baik, yang pertama menurut Imam Al-Lihani, Al-Quran itu secara bahasa artinya bacaan. Oke.
Yang kedua, menurut Imam Al-Asy'ari, kata Quran berasal dari kata kerja corona yang bermakna menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Ya, yang kedua menurut Imam siapa? Imam Al-Asy'ari. Al-Asy'ari yang mengatakan bahwa Quran secara bahasa dari corona. Ya, Ustaz. Yang artinya menggabungkan. Terus Selanjutnya dari Imam Al-Farra, kata Quran berasal dari kata qoro'in, merupakan bentuk jamak dari qorinah yang berarti petunjuk. Selanjutnya menurut Imam Az-Zujaj, kata Quran adalah kata sifat dari kata al-qur'u yang bersinonim dengan kata al-jaf'u yang berarti kumpulan. ya, kumpulan. Dan terakhir, dan ini merupakan favorit saya, menurut Imam Asy-Syafi'i, kata Quran tidak terambil dari kata apapun, namun kata yang khusus untuk kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dari kelima imam tersebut, yang paling saya favoritkan adalah menurut Imam Asy-Syafi'i, karena menurut saya itu yang paling logis. Karena Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan merupakan kitab yang paling mulia yang ada di dunia. Kasih tepuk tangan untuk Muhammad. Ya, silakan. Ya, baik. Berikutnya kita dengarkan apa pula sih definisi Al-Quran menurut ulama dari segi istilahnya. Ya, silakan. Baiklah, saya perwakilan dari siswi yang bernama Dinda Adisti Vilanadeski dari kelompok 2 akan menyimpulkan pengertian Al-Quran secara istilah menurut para ulama. Bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab diturun. Bagus. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbahasa Arab. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengandung mukjizat. Disampaikan secara mutawatir. Terus diberikan pahala bagi yang membacanya. Ya, kalau kita baca ada pahalanya. Lalu tertulis dalam mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, dan dia tertulis di dalam yang terakhir terjaga dalam hafalan. Ya, dan yang terakhir Al-Quran itu terjaga dalam hafalan. Berarti alhamdulillah, berdasarkan diskusi kita pada siang hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa definisi Al-Quran itu ada pada 8 poin. Itu dari segi kalau dari segi bahasa, itu para ulama berbeda pendapat tadi ya. Muhammad, ada yang mengatakan dia itu berasal dari qiraah, bermakna bacaan. Ada yang berkata itu corona. Ada yang dari qorinah. Kemudian ada yang mengatakan itu al-qur'u, al-jam'u. Dan kata Imam Syafi'i tadi itu isim yang khusus. Kita kasih aplaus. Sebagai refleksi, mari kita renungkan sudah sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Apakah masih sekedar membaca atau sudah mencoba memahami dan mengamalkan isinya? Insya Allah Anda pada pertemuan besok itu tidak kalah bagusnya materi kita, pertemuan minggu depan ya insya Allah. Kalau tadi kita membahas tentang pengertian Al-Quran, insya Allah pekan depan kita akan membahas tentang pengertian wahyu menurut pendapat para ulama. Baik, Ananda semua silakan bersiap-siap untuk pulang ya, karena kita ini jam terakhir. Dan sebagai penutup dari pembelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, dengan berakhirnya kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita bersyukur bersama-sama. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.
Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Usaha akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi